para penonton yang baik hati, para relasi, sahabat Sonora dimanapun Anda berada, dan terkhususnya Anda yang telah mengajukan pertanyaan untuk saya jawab. Dalam kesempatan ini, saya hendak menemui Wendy Odysseus. Wendy menyampaikan pertanyaannya pada video ramalan khusus 12 show di masa transisi. Selamat malam Pak, saya Wendy. Wendy ini wanita, lahir pada tanggal 17 bulan 10 tahun 1999 jam 8.45 pagi. Ya, Wendy, Anda mungkin perlu mencatat dahulu, ya, jangan sampai lupa. Kalau Anda itu lahir pada hari Minggu, ya, tanggalan Imleknya tanggal 9 bulan 9 tahun 2550, ya. Anda bersio kelinci tanah. Lahir jam 8.45. Ya, udah dicatat? Kita lanjut ya. Saya sekarang sedang kuliah jurusan akuntansi dan bekerja di bidang finance. Di PT yang bergerak di bidang distribusi alat-alat nelayan dan genset. Saya mencatat ada 7 pertanyaan dari Anda. Yang pertama, Anda bertanya, apa saya sudah cocok kuliah dan bekerja di bidang tersebut, di bidang finance? Sangat cocok. Kedua, apakah saya cocok menjadi pekerja kantoran? Atau yang ketiga, lebih bagus untuk usaha sendiri di bidang lain. Nah, di sini saya tergelitik juga kepada Anda, ya, Wendy. Kenapa Anda bertanya di bidang lain? Biasanya kalau seseorang sudah bekerja di bidang alat-alat nelayan, genset, kemudian pertanyaannya saya juga mau dagang yang sama, begitu kan? Karena sudah tahu seluk-beluknya. Nah, jawaban saya, apakah saya cocok menjadi pekerja kantoran? Iya dan tidak. Ya, bisa iya, bisa tidak. Karena apa? Karena Anda bekerja di bidang finance dan bidang itu memang cocok sekali buat Anda. Walaupun sebetulnya kalau di bidang sales, ya, atau di bidang lain yang lebih banyak pada strata manajemen, saya khawatir Anda sering ribut dengan atasan Anda, gitu ya. Kenapa sih? Karena kemampuan Anda untuk memimpin perusahaan itu besar. Jadi dengan kata lain, saya lebih memilih C, lebih bagus untuk usaha sendiri di bidang lain kah? Itu yang memang lebih cocok. Karena kalau Anda membuka usaha sendiri, jauh lebih cocok dan punya potensi kemajuan yang boleh dibilang sangat besar. Ya. Kemudian, usaha apa yang cocok dengan saya? Usaha di bidang berunsur tanah dan berunsur air. Ya. Berunsur tanah dominan cocok, berunsur air dominan cocok, tetapi yang lebih cocok airnya daripada tanahnya, atau kecampuran daripada keduanya itu. Nah, tadi Anda bilang sekarang berusaha di bidang alat-alat nelayan. Bagaimana? Apakah tidak sebaiknya Anda menjadi nelayan? Ya, karena bidang nelayan adalah bidang yang sangat cocok untuk Anda. Boleh Anda pikirkan itu salah satunya. Kemudian apa tips yang harus diubah dari kelemahan saya agar saya bisa sukses? Nah, yang jadi masalah cukup berat.
Yang pertama, saya mau minta tolong Anda harus belajar memanage keuangan dengan sebaik mungkin. Karena Anda itu orangnya baik dan tidak tegaan. Ya, walaupun terkadang Anda agak sedikit nyelekit dalam bidang keuangan, tetapi pada dasarnya Anda siap membantu orang sepanjang orang itu memang butuh pertolongan Anda. Nah, jangan sampai nanti satu ketika Anda berbisnis, Anda merusak keuangan perusahaan karena masalah pribadi. Tolong hal ini Anda catat, ya, jangan sampai nanti jadi batu sandungan yang sangat berat. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga mau minta tolong, ya, agar berani. Kelemahan Wendy adalah tidak berani menetapkan target yang besar. Padahal itu harus. Dan juga harus ada semangat yang mendampinginya. Oleh sebab itu saya berharap Wendy harus menanggulangi hal tersebut dengan sesegera mungkin. Kemudian dengan karakter saya, apakah saya bisa menjadi seorang pemimpin? Ini nggak usah saya jawab, tadi sudah saya utarakan bahwa Anda memang seorang pemimpin gitu ya. Nah, yang perlu adalah tadi. Nah, oleh sebab itu ada baiknya kalau Wendy sering memakai baju warna putih dan warna merah ya. Dan ketika sedang santai, Anda boleh memakai yang gelap-gelap ya. Warna-warna kuning dan coklat tolong jangan sering dipakai. Warna hitam kalau tidak santai jangan juga. Karena akan membuat Anda gampang hanyut ke dalam dunia yang boleh dibilang jauh daripada nyata. Ya, itu harus diwaspadai. Kemudian bagaimana karir saya akan berkembang untuk kedepannya? Ya, Anda nggak usah ragu, yang penting Anda laksanakan apa yang sudah saya sampaikan tadi. Dan tentunya saya mau minta tolong agar Wendy pun mulai hari ini menjaga diri agar tidak mudah masuk angin, jauhi sakit kepala yang sering mendera ya. Ada bagusnya Wendy sering ke dokter gigi ya, memeriksa gigi, dan kurangi makan daging, perbanyak makan sayuran. Kemudian saya mau menjumpai Yanti Antoni ya. Yanti Antoni mengupload pertanyaan pada video show 2020, pahami transisinya, maksimalkan hokinya. Selamat pagi, saya Yanti, Sio Kelinci Kayu 1975. Katanya saya ciong berat. Apakah saya harus lepas burung, function, atau perlu kias buat diri saya? Tolong balas, thanks. Oke, yang bilang ciong berat itu siapa sih? Ya, jangan kita gampang percaya. Karena memang perhitungan tidak sesimpel yang diperkirakan orang. Anda bersiok kelinci, mungkin saja Anda ciong berat, tapi mungkin juga Anda tidak ciong, ya. Nah, ciong berat atau tidak, tentu sebaiknya Yanti menghitung dari jumlah nilai keberuntungan Yanti. Kalau kita berbicara sio saja, maka kelinci di tahun ini ciongnya ciong kecil gitu. Kalau kita berbicara sio saja ya. Jadi kalau Anda nanti betul-betul sudah dihitung, oh ternyata ciong saya memang berat, apalagi di bawah 5. Nah, barulah Anda tentukan apa yang harus dilaksanakan. Apakah Anda mau lepas burung? Function boleh-boleh saja ya. Tetapi kalau saya ditanya pribadi loh ya, saya sih
nggak setuju. Karena pada umumnya melepas burung, burung yang dilepaskan kita baru beli ya. Dan yang menjual itu memang tahu untuk dilepas. Dan burung itu biasanya burung-burung dari pinggiran daerah, burung-burung yang dari persawahan. Nah, setelah dilepas di kota, mau cari makan di mana mereka? Ya, akhirnya satu persatu mati. Bukankah akhirnya apa yang kita perbuat justru menyusahkan? Karena si penjual burung pasti akan mencari burung-burung lagi untuk dijual kembali. Nah, Anda bisa melakukan function dengan banyak cara. Anda bisa berbuat banyak kebaikan, berbuat banyak amal, ya. Amal kebaikan juga sangat membantu, ya. Apalagi kalau kemudian Anda melaksanakan kias berdasarkan kepercayaan Anda sendiri. Toh di setiap kepercayaan ada caranya masing-masing. Anda boleh bertanya kepada guru spiritual Anda. Oke, Yanti? Ya, untuk mengetahui besar atau kecil, sebaiknya Yanti perhitungkan lagi berapa jumlah nilai keberuntungan. Ya, untuk mengetahui itu, Yanti harus menghitung berdasarkan tanggal lahir, bulan, dan jamnya. Ya, itu ada di buku, silakan. Ada Anita Felicia bertanya pada video feng shui tangga, uang cepat habis, dan cara memanfaatkan grafik sio-sio, Siang Pakang, dan Sonora FM. Saya mau tanya. Jadi karena pertanyaannya ini panjang, saya belah-belah sendiri, saya bagi-bagi. Ya, namanya suami Anton. Anton, tanggal lahirnya tanggal 27 bulan 9 tahun 1993. Jamnya jam 22 ya, jam 10 malam ya. Kemudian istrinya Anita, tanggal 17 bulan 2 tahun 1994 jam 12.05. Putra Gilbert ya, tanggal 2 bulan 3 tahun 2018 jam 3:59. Rumah hadap ke selatan. Usaha ekspor impor ikan hias cupang. Area usaha ada di sektor barat sampai dengan barat laut. Ada juga di bagian utara dan pusat, maksudnya di sentral bangunan. Pada barat laut terdapat lubang pembuangan air, pengurasan. Dapur ada di area timur. Gudang dan WC pembantu rumah tangga berada di timur laut. Kamar tidur berada di sektor selatan. Nah, saya lihat pertanyaannya banyak, tapi jawabannya banyak nggak sih? Coba kita lihat dulu. Rumah hadap selatan. Kita lihat ternyata rumahnya tidak cocok, ya. Kalau rumah sudah tidak cocok, tentu tidak bisa lanjut nih, ya. Karena kita lihat suami, sionya ayam, air. Lahirnya pada hari Senin, Imleknya tanggal 12 bulan 8 tahun 2544, ya, jam 22. Kemudian istrinya sio anjing kayu, lahir hari Kamis, Imlek tanggal 8 bulan 1 tahun 2545, jam 12.05. Dari berdua komposisi, nggak mungkin kalau usaha nggak maju, gitu ya. Pasti kemajuannya luar biasa. Kemudian saya lihat dulu, bisnisnya tadi apa sih dibilang? Ekspor import ikan hias cupang.
Kalau suami yang menangani, amsyong deh, nggak cocok. Kalau kalau Anita bagaimana? Nah, kalau Anita yang pegang oke, gitu ya. Nah, kemudian kalau Gilbert yang pegang, oh Gilbert masih kekecilan ya, belum bisa pegang. Kalau Gilbert cocok juga gitu. Nah, sekarang gimana nih? Rumah nggak cocok. Sedangkan kita lihat dulu usahanya menghadap selatan. Hadap selatan kita hitung-hitung dulu untuk Anita. Ternyata Anita bisa. Artinya apa? Kalau bidang itu ditangani oleh Anita, tentu maju. Nah, bagaimana si suami? Suami nggak boleh ngambil keputusan. Suami harus tunduk di bawah Anda, ya. Jadi Anda yang ngatur. Lagi pula saya mau minta tolong kepada Anita. Suami Anda itu harus belajar bisnis. Kenapa? Karena arogan dan gampang tersinggung. Kedua ini kalau terbaca oleh klien, tentunya kan nggak enak ya. Jadi kemajuan bisa terhambat. Oleh sebab itu, tolong kasih tahu suami. Jangan lagi pakai baju warna putih, hitam, biru, dan abu-abu. Saya minta tolong dia pakai merah dan hijau. Ya, pakai itu selama mungkin. Nah, kemudian bagaimana? Rumah kan nggak cocok. Rumah harus pindah. Walau bagaimanapun, rumah harus pindah. Ya. Rumah carilah hadap timur atau ke timur laut. Nah, carilah ngadep ke sana. Anda boleh sewa, ya, nggak mesti beli kok. Ya, Anda boleh kontrak atau lain sebagainya. Nanti kalau udah oke, barulah kemudian Anda beli. Nah, kita bahas nih. Anda bilang usaha ada di sektor barat sampai dengan barat laut. Ada juga di bagian utara dan pusat. Sebetulnya daerah barat dan barat laut, apalagi kalau nanti yang nangani adalah Anita, tentu itu nggak cocok. Ya, apalagi kalau di sentral bangunan Anda ada air di sana, dan apalagi kalau Anda tinggal di sana, saya khawatir banyak masalah. Ya, itu pada umumnya mengacu kepada bagian ma, ulu hati, ya, sama organ bagian dalam. Jadi Anda harus atur. Ya, bagian-bagian lainnya boleh dibilang saya tidak permasalahkan dahulu, tapi pindahlah rumahnya terlebih dahulu. Nah, tetapi sekarang sio ayam sedang siang, jadi pindahnya tahun depan ya. Oke. Ada Eliu Yuanda. Eliu bertanya pada video siap-siap memuluskan rezeki di tahun 2020. Pakang, saya lahir tanggal 29 Mei 1984 jam 9 pagi. Kerja bidang apa? Selama ini kalau kerja harus begadang. Kalau boleh solusinya? Memang begadang buat Eliu tidak terlalu bermasalah. Walaupun kalau bisa begadang dikurangi, kata dokter itu nggak bagus ya. Dan apalagi kalau begadangnya di bagian luar. Kenapa? Karena Eliu nggak tahan angin. Karena angin sedikit masalah. Jadi mesti pakai baju yang tebalnya luar biasa. Ya. Jadi Eliu harus jaga makanan. Nggak boleh banyak makanan yang gorengan ya. Langsung radang. Hati-hati, napas Eliu tuh kurang bagus. Nah, tulang juga ya, jadi jaga diri dan harus banyak makan sayuran.
Jadi saya juga berharap Elio tidak lagi memakai baju warna hitam, abu-abu ataupun biru ya. Nah kemudian Elio di sini nggak kasih tahu bidangnya yang sekarang ini, tapi bidang yang paling cocok buat Elio adalah di bidang logam dominan. Kemudian di bidang campuran antara logam dengan api atau pada bidang berunsur air dominan. Kemudian ada pertanyaan, 3 pertanyaan dari channel YouTube Sonora. Ada Olivia Damayanti ya, bertanya pada video Sio Babi. Kalau tahun 1983 bulan 4 tanggal 19 itu masuk Sio apa? Tentu saja masuk Sio Babi Air. Artinya apa? Olivia sudah bertanya pada video yang benar ya. Sio Babi Air lahirnya pada hari Selasa tanggal 19 bulan 4 tahun 1983. Imleknya tolong catat ya, tanggal 7 bulan 3 tahun 2534. Oke, ada Adriani Juntak. Videonya Sio Ayam ya, dia bertanya. Kalau Sio Ayam menikah dengan Sio Macan bagaimana? Kemudian ada Teresia Yulita yang menjawab. Baiknya dengan ular, kerbau, dan naga kak katanya. Ini jawaban betul ya. Jadi nggak ada salahnya, tapi secara garis besar ayam dengan ular, dengan kerbau, dengan naga termasuk yang sangat cocok. Tapi bukan tidak mungkin rumah tangga mereka berantakan ya, ada banyak. Kenapa? Karena tidak memperhitungkan tanggal lahir, jam lahir. Memang orang lebih banyak mengacu kepada Sio gitu ya. Bahkan ada orang yang Sio Ayam tuh musuhnya paling besar sama siapa sih? Sama Sio Kelinci. Ada yang bersio ayam dengan bersio kelinci sampai kakek nenek dengan cucu cicit yang banyak dan kayaknya luar biasa berkesuksesan. Ada ya. Jadi itu bukan parameter utama Sio itu. Sio itu hanya hitungan garis besar belaka ya. Ya, Sio Ayam menikah dengan Sio Macan ya. Kalau Sio Ayam menikah dengan Sio Macan bagaimana? Ya. Ayam dengan kuda, ciong. Ayam dengan tikus, ciong. Dengan kelinci apalagi ya. Nah, kalau ayam dengan macan nggak ada ciongnya ya. Kecuali kalau dihitung berdasarkan kelengkapan data ya, dan juga berdasarkan yin yang 5 unsur, ada hal-hal yang tampaknya bertolak belakang. Itu yang harus kita benahi benar. Oke ya, Adiani Juntak ya. Ada Rokia Adi S, video Sio Kuda. Sio Kuda 14 Maret 1978. Bagaimanakah? Anda Sio Kuda Tanah, lahirnya pada hari Selasa ya, Rokia. Hari Selasa, Imleknya tanggal 6 bulan 2 tahun 2529 ya. Nah, sayangnya jamnya nggak ada ya, berdasarkan tanpa jam ya. Anda kelemahannya adalah di bidang ambisi, masalah penyakit beratnya pada bagian nafas ya, pada gigi, pada tulang ya. Tapi bisa saja saya keliru kalau jamnya sudah ada. Jadi ini adalah pandangan saya berdasarkan data yang Anda berikan. Dan Anda punya potensi untuk berbisnis sendiri dan punya peluang hoki yang sangat besar juga. Bidang apakah? Ada beberapa bidang yang cocok, tetapi
saya hanya berikan yang paling menonjol karena yang lainnya saya khawatir saya keliru. Ya, Rokia Adi, kalau Anda mau berbisnis dan Anda nggak perlu khawatir, Anda cocok di bidang berusaha unsur air. Ya, jadi pada banyak hal ya, air itu banyak pilihannya. Mudah-mudahan saya nggak keliru. Yang kedua pada bidang api, jadi Anda mungkin bisa saja bikin cafe resto misalnya. Ya, demikian Rokia Adi. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi, silakan. Sahabat semua dimanapun Anda berada, ya. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan ini menjadi masukan yang sangat besar, sehingga membuka cakrawala baru bagi Anda untuk menggapai kesuksesan yang jauh lebih optimal. Sukses selalu.